Tangan saya gemetar hebat menahan perih luar biasa pada bekas jahitan operasi di perut. Saat ibu mertua saya dengan tega melempar kasur tipis berdebu dan mengusir saya ke lantai gudang belakang yang dingin dan lembab. Kamar tidur saya sendiri dirampas paksa. Hanya karena adik ipar saya ingin menggunakannya sebagai tempat pamer kemewahan demi konten videonya. Sementara saya menangis menahan sakit di dalam ruangan pengap itu, suami saya, pria pendiam yang selama ini dihina sebagai buruh kasar tak berguna, tiba-tiba datang. Tanpa banyak bicara, ia menatap kekejaman ibunya, mengemas seluruh pakaian saya, dan membawa saya pergi malam itu juga. Mereka tidak pernah tahu bahwa malam pengusiran itu justru menjadi awal runtuhnya seluruh takdir dan istana palsu mereka. Sebelum kita lanjut, silahkan absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani. Amin. Lantai dingin gudang belakang. Tangan saya gemetar hebat. Rasa nyeri yang luar biasa menusuk-menusuk bagian bawah perut saya. 2 hari yang lalu, dokter baru saja menyayat perut saya untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Jangankan untuk berjalan jauh, untuk mengubah posisi tidur saja rasanya separuh nyawa saya seperti dicabut paksa. Namun, siang itu, semua rasa sakit fisik saya kalah telak oleh rasa sakit di dalam dada. Ibu Ratna, wanita parubaya yang merupakan ibu mertua saya, berdiri di depan saya dengan wajah angkuh. Tanpa memedulikan wajah saya yang pucat pasi dan peluh dingin yang bercucuran, ia melemparkan sebuah kasur lipat tipis yang sudah berdebu ke lantai gudang belakang. Gudang itu terletak di dekat tempat jemuran. Ruangannya sempit, pengap, gelap, dan sangat lembab. Bau apek langsung menyengat hidung saya begitu pintu kayunya dibuka. "Kamu tidur di sini dulu untuk beberapa hari ke depan," kata Ibu Ratna dengan nada suara yang sangat ketat dan tidak mau dibantah. "Kamar kamu di dalam rumah mau dipakai oleh Vika dan suaminya. Mereka baru pulang liburan dan mau membuat konten video besar-besaran untuk bisnis mereka. Kamar kamu itu pencahayaannya paling bagus. Jadi jangan egois. Kamu kan hanya diam di kasur. Jadi di gudang pun sama saja." Saya mencoba memegang kusen pintu untuk menahan tubuh saya agar tidak ambruk. Air mata saya sudah mengalir tanpa bisa saya bendung lagi. "Tapi Bu, saya baru 2 hari pulang dari rumah sakit. Dokter bilang saya tidak boleh tidur di tempat yang lembab dan dingin. Jahitan saya bisa infeksi," bisik saya dengan suara yang serak dan terbata-bata. Mendengar ucapan saya, Vika, adik ipar saya yang baru saja berjalan mendekat, justru tertawa meremehkan. Ia melipat kedua tangannya di dada sambil memandangi saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Halah, Safira, jangan manja jadi perempuan. Hanya operasi kecil saja senangnya pamer penderitaan. Lagi pula, kamu itu di rumah ini hanya menumpang. Suamimu itu hanya buruh kasar yang tidak punya kontribusi apa-apa untuk biaya perawatan rumah besar ini. Sudah untung ibu masih memberikan kamu tempat berteduh di gudang, daripada kamu saya suruh tidur di teras luar," kata Vika dengan ketus. Dari dalam kamar tidur saya yang letaknya tidak jauh dari gudang, terdengar suara tawa suami Vika yang sedang menyalakan musik dengan volume cukup keras. Mereka dengan santai memindahkan semua baju rajutan dan mesin jahit kecil milik saya ke koridor luar secara sembarangan. Perlengkapan jahit yang selama ini saya gunakan untuk mencari nafkah sebagai penjahit rumahan dilemparkan begitu saja seolah barang-barang itu adalah sampah yang tidak berharga. Saya hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tubuh saya perlahan melorot ke lantai gudang yang dingin. Saya memeluk perut saya sendiri yang terasa semakin nyut-nyutan. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa mereka begitu tega memperlakukan saya seperti ini? Saya tahu saya hanya seorang penjahit pakaian dengan penghasilan kecil. Suami saya, Bagas, juga dikenal sebagai pria pendiam yang jarang bicara dan hanya bekerja membantu urusan gudang ekspedisi milik kenalannya. Karena hal itulah, selama 2 tahun pernikahan kami selalu menjadi sasaran hinaan dan caci maki di rumah mewah ini. Kami dianggap sebagai benalu yang tidak tahu diri. Malam mulai turun, dan suasana di dalam gudang semakin gelap gulita. Tidak ada lampu di ruangan ini, hanya ada seberkas cahaya yang masuk dari celah ventilasi udara yang kotor.
Rasa perih di perut saya semakin menjadi-jadi karena udara malam yang dingin mulai menembus daster tipis yang saya kenakan. Saya menangis dalam diam, meratapi nasib saya yang diperlakukan lebih rendah daripada seorang pembantu di rumah mertua saya sendiri. Diam yang menjadi amarah. Suara deru mobil tua milik Bagas terdengar berhenti di depan pagar rumah sekitar jam 9 malam. Di dalam gudang yang gelap, jantung saya berdegup kencang. Ada rasa lega sekaligus rasa takut yang bercampur menjadi satu. Saya lega karena suami saya akhirnya pulang setelah 3 hari pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan gudangnya. Namun saya juga takut kehadirannya justru akan memicu keributan besar di rumah ini. Saya mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa masuk ke dalam rumah utama. Suara tawa Vika dan musik keras yang tadi menggema di dalam kamar saya mendadak mengecil. Tidak lama kemudian, terdengar suara Ibu Ratna yang berbicara dengan nada tinggi, seolah sedang memberikan penjelasan atau barangkali sedang memutarbalikkan fakta tentang keberadaan saya di gudang belakang. Langkah kaki itu kemudian bergerak cepat menuju ke arah belakang rumah. Pintu gudang kayu yang lapuk itu didorong dengan kasar dari luar. Cahaya dari lampu koridor langsung menerobos masuk, menyinari tubuh saya yang sedang meringkuk di atas kasur lipat tipis di lantai. Bagas berdiri di ambang pintu. Ia masih mengenakan kemeja kerjanya yang tampak kusut dan membawa sebuah tas ransel hitam besar. Pria itu terpaku. Matanya menatap lurus ke arah saya. Saya bisa melihat dengan jelas bagaimana perubahan raut wajah suami saya saat itu. Matanya yang biasanya teduh langsung menatap tajam ke sekeliling ruangan gudang yang penuh debu dan tumpukan kardus tua. Bagas perlahan berjalan mendekati saya. Ia berlutut di atas lantai yang kotor tanpa memedulikan celananya menjadi kotor. Tangannya yang kasar menyentuh dahi saya yang terasa dingin dan basah oleh keringat. Saat melihat air mata saya yang masih mengalir di pipi, saya bisa merasakan tubuh Bagas bergetar hebat. Rahangnya mengeras seketika, dan kepalan tangannya mengunci begitu kuat hingga urat-urat di lengan tangannya menonjol keluar. "Siapa yang melakukan ini, Safira?" Tanya Bagas dengan suara yang sangat rendah, namun syarat akan tekanan amarah yang luar biasa besar. Ini adalah pertama kalinya selama 2 tahun kami menikah. Saya melihat Bagas menahan amarah sedalam ini. Selama ini, ia selalu diam ketika dihina oleh Ibu Ratna maupun Vika. Ia selalu meminta saya untuk bersabar. Namun malam ini, batasan sabar itu tampaknya telah hancur total. Belum sempat saya menjawab, Ibu Ratna sudah berdiri di belakang Bagas sambil melipat kedua tangannya di dada. Di sampingnya, Vika ikut melihat dengan tatapan mata yang malas. "Bagas, tidak usah berlebihan begitu. Istrimu itu hanya tidur di sini untuk beberapa hari saja. Kamarnya sedang dipakai Vika untuk urusan bisnis yang mendatangkan banyak uang. Lagi pula, Safira kan tidak bekerja berat, jadi tidak masalah tidur di sini sebentar. Kamu sebagai anak harusnya mengerti posisi adikmu," kata Ibu Ratna tanpa merasa bersalah sedikit pun. Vika ikut menimpali dengan nada mengejek. "Iya, Mas Bagas. Lagi pula gudang ini kan masih ada atapnya. Daripada istrimu itu merepotkan di dalam rumah dengan keluhan sakit perutnya terus-menerus. Lebih baik dia di sini agar tidak mengganggu pemandangan tamu-tamu bisnis saya yang akan datang besok pagi." Bagas tidak membalas sepatah kata pun ucapan ibu maupun adiknya. Ia tidak berteriak, tidak juga memaki. Ia perlahan berdiri, lalu berbalik badan dan menatap mereka berdua dengan pandangan mata yang sangat dingin. Pandangan yang membuat Ibu Ratna dan Vika seketika terdiam dan menghentikan tawa mereka. Atmosfer di area belakang rumah itu mendadak menjadi sangat mencekam. Bagas kemudian kembali berbalik ke arah saya. Tanpa membuang waktu, ia mengambil tas pakaian saya yang diletakkan sembarangan di luar koridor, lalu memasukkan kembali semua baju saya yang tercecer dengan gerakan yang cepat namun tetap rapi. Ia mengambil obat-obatan dari rumah sakit dan dokumen penting pernikahan kami dari dalam laci yang tersisa. "Kita pergi dari rumah ini malam ini juga, Safira," kata Bagas sambil merengkuh tubuh saya dengan sangat hati-hati agar tidak mengenai luka operasi di perut saya. Ia menggendong tubuh saya yang lemas keluar dari gudang itu, melewati Ibu Ratna dan Vika yang terpaku karena syok melihat tindakan nekat Bagas. Malam itu, kami meninggalkan istana megah yang penuh dengan racun kesombongan tersebut tanpa menoleh ke belakang lagi. Rumah baru yang hangat,
Mobil tua milik Bagas bergerak membelah jalanan kota yang sudah mulai sepi. Di dalam mobil, suasana sangat sunyi. Saya bersandar pada jok kursi sambil sesekali memegangi perut saya yang terasa sangat nyeri setiap kali mobil melewati jalanan yang berlubang atau tidak rata. Bagas terus fokus menyetir. Namun tangannya yang sebelah kiri tidak pernah lepas menggenggam tangan saya dengan sangat erat. "Maafkan aku, Safira. Maaf karena aku tidak ada di rumah saat mereka memperlakukanmu seperti itu," bisik Bagas dengan nada suara yang penuh dengan penyesalan yang mendalam. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun sorot matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya menggelengkan kepala perlahan sambil mencoba tersenyum, meskipun rasanya sangat berat. "Ini bukan salahmu, Mas. Aku tidak apa-apa, asal kita tidak berada di rumah itu lagi," jawab saya jujur. Bagi saya, keluar dari rumah mewah itu adalah sebuah berkah. Meskipun saya sendiri tidak tahu malam ini kami akan tidur di mana, mengingat kami tidak memiliki rumah pribadi. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, mobil kami akhirnya berbelok masuk ke dalam sebuah gang kecil yang cukup sempit di daerah pinggiran. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan kontrakan sederhana dengan dinding bercat putih yang sudah mulai kusam dan pudar warnanya. Halamannya sangat kecil, hanya cukup untuk memarkir mobil tua milik Bagas. Bagas turun terlebih dahulu, lalu berjalan ke pintu sebelah kiri untuk membukakan pintu dan membantu saya turun dengan sangat hati-hati. Ia memapah langkah kaki saya yang masih pincang dan lambat masuk ke dalam kontrakan tersebut. Saat pintu depan dibuka, saya melihat sebuah ruangan yang sangat minimalis. Hanya ada satu ruang tamu kecil, satu kamar tidur, dan sebuah dapur mungil di bagian belakang. Di sudut ruangan, terdapat sebuah kipas angin tua yang berputar dengan suara yang agak berisik. Meskipun tempat ini sangat kecil dan jauh berbeda dengan rumah mewah Ibu Ratna yang berlantai mengilap penuh pajangan mahal, entah mengapa saya merasa tempat ini jauh lebih hangat. Di sini, saya tidak perlu merasa cemas akan mendengar hinaan atau makian di pagi hari. Saya merasa benar-benar aman. Bagas langsung menuntun saya menuju ke kamar tidur. Ia membersihkan kasur tipis yang ada di sana dengan sapu lidi, lalu memasang sprei baru yang diambilnya dari dalam tas kerjanya. Setelah itu, ia membantu saya berbaring di atas kasur dengan perlahan. Ia menyelimuti tubuh saya dengan kain selimut yang bersih, lalu bergegas menuju ke dapur untuk memasak air hangat. Tidak lama kemudian, Bagas kembali ke kamar sambil membawa segelas air hangat dan obat pereda nyeri milik saya. Ia membantu saya duduk, memastikan saya meminum obat tersebut sampai habis, lalu kembali membaringkan tubuh saya. Tindakannya yang sangat perhatian membuat air mata saya kembali meleleh. Namun kali ini adalah air mata haru. "Sekarang kamu tidur dan istirahatlah. Jangan memikirkan apapun lagi. Urusan mereka di rumah itu, biar aku yang menyelesaikannya," kata Bagas sambil mengusap kepala saya dengan lembut. Saya mencoba memejamkan mata karena efek obat penenang yang mulai menjalar ke seluruh tubuh saya. Namun sebelum saya benar-benar tertidur, dalam kondisi samar-samar, saya melihat Bagas duduk sendirian di lantai ruang tamu depan di bawah sebaran cahaya lampu yang temaram. Ia membuka sebuah tas kerja kulit yang tebal, lalu mengeluarkan beberapa map dokumen dengan logo perusahaan besar yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Wajah pria pendiam itu tampak sangat serius menatap layar laptopnya, seolah-olah ia sedang mempersiapkan sebuah serangan besar yang akan memporak-porandakan sesuatu. Telepon histeris di pagi hari. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah jendela kaca kontrakan kecil kami, membangunkan saya dari tidur yang cukup nyenyak. Tubuh saya terasa sedikit lebih bertenaga dibandingkan dengan hari kemarin, meskipun rasa perih di bagian bekas jahitan operasi masih sesekali muncul jika saya melakukan gerakan yang mendadak. Namun, hal pertama yang menarik kesadaran saya sepenuhnya bukanlah rasa sakit di perut, melainkan suara getaran ponsel yang terdengar terus-menerus tanpa henti dari arah ruang tamu depan. Getaran itu berulang kali berbunyi, mati selama beberapa detik, lalu kembali bergetar dengan durasi yang lebih lama. Saya perlahan-lahan bangun dari kasur sambil memegangi perut saya, lalu berjalan pelan keluar dari kamar tidur. Di ruang tamu, saya melihat Bagas sudah rapi mengenakan kemeja bersih. Ia duduk dengan tenang di depan meja kayu kecil sambil menikmati secangkir kopi hitam. Di depannya, sebuah laptop dalam kondisi menyala,
menampilkan grafik keuangan dan daftar aset yang sangat panjang. Ponsel milik Bagas yang diletakkan di atas meja terus bergetar hebat. Saya melirik ke arah layar ponsel tersebut dan langsung tertegun saat melihat nama yang tertera di sana. Ibu Ratna. Di bawah nama itu, terdapat notifikasi yang menunjukkan angka panggilan tak terjawab yang sangat banyak, lebih dari 50 panggilan sejak subuh tadi. Belum sempat saya menyapa Bagas, ponsel itu kembali berdering, dan kali ini nama Vika yang muncul di layar. Bagas hanya melirik ponsel itu selama beberapa detik dengan ekspresi wajah yang sangat datar, lalu menekan tombol untuk mematikan panggilan tersebut tanpa niat untuk mengangkatnya. Mas, kenapa tidak diangkat? Ada apa dengan Ibu dan Vika? Tanya saya sambil duduk perlahan di kursi kayu yang berada di hadapan Bagas. Perasaan saya mendadak menjadi tidak enak. Saya tahu tabiat Ibu Ratna dan Vika. Mereka tidak akan pernah menurunkan harga diri mereka untuk menelepon Bagas berpuluh-puluh kali seperti ini, kecuali jika ada sesuatu yang sangat buruk dan darurat sedang terjadi kepada mereka. Bagas menatap saya, lalu senyum kecil yang misterius muncul di wajahnya. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu menggeser ponselnya ke arah saya. Mereka sedang memanen apa yang selama ini mereka tanam, Safira. Jawab Bagas dengan nada suara yang sangat tenang, seolah semua kegaduhan ini sudah ia prediksi sejak lama. Tak lama kemudian, sebuah pesan suara masuk dari nomor Ibu Ratna. Bagas akhirnya menyentuh layar ponsel dan memutar pesan suara tersebut agar saya bisa mendengarnya. Begitu tombol putar ditekan, suara tangisan yang sangat histeris dan penuh kepanikan langsung menggema di dalam ruangan kontrakan kami yang sempit. Bagas, tolong Ibu. Bagas, tolong pulang sekarang juga ke rumah. Sejak jam 6 pagi tadi, rumah kita didatangi oleh banyak petugas kepolisian berseragam dan orang-orang dari Dinas Perpajakan. Mereka membawa surat penyitaan resmi dan sekarang sedang membuka paksa semua lemari di ruang kerja pribadi Ibu. Semua dokumen diambil. Ibu bingung harus bagaimana. Bagas, tolong Ibu. Teriak Ibu Ratna di dalam rekaman suara itu diiringi suara latar belakang riuh dari petugas yang sedang mengeksekusi rumah. Saya membeku mendengar rekaman suara itu. Rumah mewah yang selama ini dibanggakan oleh ibu mertua saya, rumah yang lantainya selalu mengilap dan penuh dengan barang berharga, kini sedang digeledah oleh polisi. Pikiran saya langsung melayang pada ruang kerja pribadi Ibu Ratna di lantai 2 yang selama ini selalu digembok rapat dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Ternyata, ketakutan saya selama ini terbukti benar. Ada sebuah rahasia gelap yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik pintu yang terkunci tersebut. Tabir misteri pria pendiam. Saya menatap Bagas dengan mata yang membelalak tidak percaya. Kepala saya mendadak dipenuhi oleh ratusan pertanyaan yang berputar-putar. Sementara itu, Bagas justru kembali menyeruput kopi hitamnya dengan gerakan yang sangat santai, seolah-olah berita tentang rumah ibunya yang digerebek polisi adalah sebuah berita cuaca harian yang biasa saja. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa polisi bisa mendatangi rumah ibu? Dan dokumen apa yang mereka cari di ruang kerja yang selalu dikunci itu? Tanya saya dengan rentetan kalimat yang keluar begitu saja karena rasa penasaran yang sudah tidak bisa saya tahan lagi. Bagas meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap saya dengan pandangan mata yang sangat dalam dan penuh keseriusan. Ia meraih kedua tangan saya, menggenggamnya dengan hangat, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara membuka tabir rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat seorang diri. Safira, maafkan aku karena selama 2 tahun pernikahan kita, aku terpaksa menyembunyikan identitas asliku darimu. Aku melakukan ini bukan karena aku tidak mempercayaimu, melainkan untuk melindungimu dari keserakahan keluarga ini. Awal Bagas berbicara dengan suara yang berat. Bagas kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ekspedisi dan logistik besar yang selama ini sering disebut-sebut oleh Ibu Ratna sebagai usaha keluarga yang sukses, sebenarnya adalah perusahaan murni milik almarhum ayah Bagas. Sebelum ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sang ayah telah membuat surat wasiat resmi di hadapan notaris yang menyatakan bahwa kepemilikan saham terbesar, yaitu sebesar 70%, diserahkan sepenuhnya kepada Bagas sebagai anak laki-laki tertua yang dinilai paling jujur dan mampu mengelola bisnis tersebut. Lalu, mengapa selama ini kamu membiarkan mereka menghina kita, Mas? Mengapa kamu mengaku hanya sebagai buruh angkut gudang biasa di depan Ibu dan Vika?
Tanya saya semakin tidak mengerti. Bagas tersenyum pahit. Karena setelah ayah meninggal, ibu dan Vika mulai dibutakan oleh harta. Mereka mengubah gaya hidup mereka menjadi sangat mewah secara berlebihan. Vika menikah dengan Taufik, dan mereka berdua mulai memanfaatkan nama besar perusahaan ayah untuk membuka berbagai investasi bodong dan menarik dana dari ratusan investor tanpa sepengetahuanku. Mereka memalsukan tanda tangan dan dokumen perusahaan demi mendapatkan pinjaman bank bernilai miliaran rupiah. Bagas melanjutkan bahwa ruang kerja pribadi Ibu Ratna yang selalu digembok itu sebenarnya adalah tempat penyimpanan seluruh berkas transaksi ilegal, surat utang piutang sepihak, dan bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Vika dan Taufik. Selama ini, Bagas sengaja berpura-pura menjadi orang biasa yang bodoh dan tidak tahu apa-apa agar pergerakan mereka tidak mencurigai dirinya. Diam-diam, dari balik layar komputer gudang ekspedisi, Bagas mengumpulkan setiap rekam jejak digital transaksi ilegal, memindahkan aset-aset utama perusahaan ke rekening baru yang aman, dan menyusun berkas laporan hukum yang sangat rapi. Aku sudah berulang kali memperingatkan Ibu dan Vika secara halus agar mereka menghentikan gaya hidup glamor itu dan menyelesaikan utang mereka. Namun, mereka justru semakin melonjak. Mereka menganggapku tidak berguna dan memperlakukanmu seperti sampah di rumah itu, kata Bagas dengan tatapan mata yang mendadak berubah menjadi sangat tajam. Puncaknya adalah malam kemarin, Safira. Saat aku pulang dan melihatmu dibuang ke dalam gudang belakang yang kotor dalam kondisi tubuh penuh luka operasi, pertahananku runtuh. Aku sadar mereka sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan lagi. Malam itu juga, setelah kita tiba di kontrakan ini, aku mengirimkan seluruh dokumen bukti kejahatan keuangan mereka kepada pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan. Pagi ini, semuanya meledak tanpa bisa mereka hentikan lagi. Badai sitaan dan rekening beku. Hari semakin siang, dan suasana di luar kontrakan terasa semakin panas. Namun, suhu di dalam pikiran kami jauh lebih bergejolak. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan dari Bagas, saya hanya bisa terduduk lemas di kursi. Rasa terkejut saya belum sepenuhnya hilang, namun di sisi lain, ada sebuah perasaan lega yang menyeruak di dalam dada saya. Keadilan yang selama ini saya doakan dalam diam tampaknya mulai memperlihatkan wujudnya. Ponsel Bagas kembali bergetar di atas meja. Kali ini, sebuah pesan video masuk dari nomor Vika. Bagas membuka pesan tersebut. Di dalam video berdurasi singkat itu, tampak suasana di halaman depan rumah mewah Ibu Ratna yang sudah dipenuhi oleh banyak orang. Sebuah mobil derek besar dari pihak lembaga pembiayaan sedang menaikkan mobil sedan mewah milik Vika ke atas bak truk. Vika terlihat sedang menangis meraung-raung sambil mencoba menghalangi petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Pakaiannya yang biasanya rapi kini tampak acak-acakan. Di dalam rekaman tersebut, ia berteriak histeris, "Jangan bawa mobil saya. Ini mobil saya. Mas Bagas, tolong telepon orang bank ini. Rekening tabungan saya dibekukan semua. Saya tidak bisa mengambil uang sepeser pun." Video itu terputus dengan suara jeritan Vika yang semakin menjadi-jadi saat suaminya, Taufik, digiring oleh dua orang petugas kepolisian masuk ke dalam mobil penegak hukum. Saya menutup mulut saya dengan telapak tangan, tidak menyangka bahwa dampak dari laporan Bagas akan secepat dan seganas ini. "Mas, semua aset mereka benar-benar habis dalam sekejap?" tanya saya dengan suara bergetar. Bagas mengangguk pelan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Semua mobil mewah, apartemen yang sering dipamerkan Vika, dan perhiasan yang mereka beli semuanya menggunakan uang hasil penipuan investasi dan pinjaman bank atas nama palsu. Begitu laporan kejahatan keuangan itu diproses, pihak bank langsung bergerak cepat memblokir seluruh akses rekening mereka demi mengamankan sisa dana para korban investasi bodong tersebut. Bahkan, rumah mewah yang mereka tempati saat ini juga sudah lama dijaminkan oleh Ibu Ratna untuk utang pribadi lainnya. Tidak lama setelah video itu selesai diputar, suara dering panggilan kembali muncul di ponsel saya sendiri. Layar menampilkan nomor Ibu Ratna. Saya menatap Bagas, meminta persetujuan apakah saya harus mengangkatnya atau tidak. Bagas memberikan isyarat mengangguk perlahan, membiarkan saya mendengar apa yang ingin dikatakan oleh wanita yang kemarin sore mengusir saya ke gudang tersebut. Begitu saya menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga,
Suara Ibu Ratna langsung terdengar sangat parau dan lemah. Jauh berbeda dengan suara lantang penuh kesombongan yang ia gunakan kemarin. "Safira, tolong Ibu. Nak, tolong sampaikan kepada Bagas untuk datang ke sini. Ibu tahu Bagas pasti tahu cara menyelesaikan masalah ini. Tolong mintakan maaf Ibu kepada Bagas." Polisi menyita semua berkas di ruang kerja Ibu. Ibu tidak tahu kalau Taufik memalsukan dokumen perusahaan sampai sejauh ini. Ibu bisa jantungan kalau melihat rumah ini dipasang garis polisi. "Safira, tolonglah Ibu." Rintih Ibu Ratna dengan nada suara yang memelas dan penuh dengan permohonan yang mengiba. Saya terdiam mendengarnya. Ingatan saya langsung kembali pada momen di mana saya memohon-mohon di depan pintu gudang agar tidak dipindahkan karena tubuh saya masih penuh luka jahitan yang terasa luar biasa perih. Namun saat itu Ibu Ratna justru memotong ucapan saya dengan kalimat-kalimat yang sangat kejam. Sekarang, roda kehidupan berputar begitu cepat. Wanita yang kemarin menganggap dirinya penguasa, kini merangkak meminta pertolongan kepada orang yang telah ia buang ke gudang belakang. Penguasa yang merangkak kalah. Puncak dari segala ketegangan ini akhirnya terjadi pada sore harinya, sekitar jam 4. Sebuah taksi umum berhenti dengan suara rem yang mendecit di depan gang sempit kontrakan kami. Dari balik jendela kaca depan, saya melihat dua sosok wanita turun dari dalam taksi tersebut dengan langkah kaki yang tampak sangat gontai dan tidak bersemangat. Mereka adalah Ibu Ratna dan Vika. Penampilan mereka sore itu benar-benar jauh dari kata mewah. Ibu Ratna hanya mengenakan daster rumahan yang kusut dengan rambut yang hanya diikat seadanya, tanpa riasan wajah sama sekali sehingga wajahnya tampak sangat pucat dan tua. Sementara Vika berjalan di belakang ibunya dengan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Pakaian branded yang ia kenakan tampak kotor terkena debu, dan ia tidak lagi membawa tas jinjing mahalnya yang biasa ia pamerkan kepada tetangga. Sebelum mereka sempat mengetuk pintu depan, Bagas sudah terlebih dahulu melangkah maju dan membuka pintu kontrakan kami lebar-lebar. Ia berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi jalan masuk dengan tubuhnya yang tinggi besar. Saya berdiri beberapa langkah di belakang Bagas, memegangi perut saya yang masih sedikit nyeri, menyaksikan momen kejatuhan orang-orang yang selama ini menindas kami. Begitu melihat sosok Bagas berdiri di depan mereka, Ibu Ratna langsung jatuh berlutut di atas lantai semen teras kontrakan yang kasar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Wanita parubaya itu memegang kedua kaki Bagas dengan tangan yang gemetar hebat. "Bag, Ibu mohon kepadamu. Nak, selamatkan keluarga kita. Tolong cabut laporanmu di kepolisian." Taufik sudah ditahan. Dan sekarang polisi bilang Vika juga bisa ikut terseret masuk penjara karena ikut menandatangani berkas-berkas investasi itu. Rumah besar kita juga sudah disegel dan tidak boleh dimasuki lagi. Ibu tidak punya tempat tinggal sekarang, Bagas. Ratap Ibu Ratna dengan suara yang terputus-putus oleh isak tangis yang mendalam. Vika yang selama ini selalu memandang saya sebagai pembantu dapur, kini ikut melangkah maju dan menjatuhkan dirinya di lantai teras. Ia bersujud di depan kaki Bagas, lalu beralih menatap ke arah saya dengan tatapan mata yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang luar biasa besar. "Mbak Safira, Mas Bagas, saya minta maaf. Saya mengaku salah. Saya yang bodoh karena terlalu ingin terlihat kaya di depan teman-teman saya. Saya mohon jangan biarkan saya masuk penjara. Saya tidak akan kuat. Mas, tolong gunakan uang dari perusahaan untuk membayar penalti di bank agar semua laporan ini bisa dicabut. Saya janji tidak akan pernah menghina Mbak Safira lagi. Saya bersedia menjadi pembantu Mbak Safira di sini, asalkan saya tidak ditahan polisi." Teriak Vika sambil menangis meraung-raung hingga suaranya terdengar ke beberapa tetangga sekitar kontrakan yang mulai keluar rumah untuk menonton keributan tersebut. Saya menatap pemandangan di depan saya dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ada rasa kasihan yang terbersit di dalam hati saya melihat seorang ibu mertua dan adik ipar yang dulu begitu angkuh, kini harus merangkak kalah di atas lantai semen sebuah kontrakan kecil yang dulu selalu mereka sebut sebagai rumah tikus yang menjijikan. Namun, ketika tangan saya menyentuh bekas jahitan operasi di perut saya yang masih terasa linu, ingatan tentang dinginnya lantai gudang belakang dan tawa ejekan mereka langsung menghapus seluruh rasa iba yang sempat muncul di dalam pikiran saya. Penolakan tanpa ragu. Suasana di sekitar gang kontrakan menjadi sangat hening.
Hanya menyisakan suara tangisan histeris dari Ibu Ratna dan Vika yang masih bersujud di lantai semen bawah teras. Beberapa tetangga sekitar tampak memperhatikan dari kejauhan. Namun Bagas sama sekali tidak memedulikan pandangan orang lain. Ia tetap berdiri dengan posisi yang tegak, menatap ibu dan adiknya dengan pandangan mata yang sedingin es di kutub utara. Bagas perlahan-lahan menarik kakinya agar terlepas dari cengkeraman tangan Ibu Ratna. Tindakan itu membuat Ibu Ratna semakin menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa anak laki-laki yang selama ini ia sepelekan ternyata memiliki ketegasan yang tidak bisa digoyahkan oleh air mata palsu sekalipun. Semuanya sudah terlambat. Bu, Vika, kata Bagas dengan suara yang sangat pelan namun bergaung penuh dengan ketegasan yang mutlak di telinga mereka semua. Bagas menatap Vika yang masih menangis di lantai. Uang perusahaan yang kamu dan suamimu habiskan bukan jumlah yang sedikit. Vika, miliaran rupiah uang dari para investor kecil kamu tipu demi membeli mobil baru, tas mewah, dan liburan ke luar negeri agar kamu bisa pamer di media sosial. Kamu menggunakan nama perusahaan ayah, memalsukan dokumen, dan membiarkan nama baik almarhum ayah hancur di mata hukum. Apakah saat kamu menikmati semua kemewahan itu, kamu pernah memikirkan masa depan perusahaan atau nasibku sebagai kakakmu? Tanya Bagas dengan rentetan kalimat yang tajam dan langsung menusuk ke inti kesalahan adiknya. Vika menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya penuh ketakutan. Saya hilaf, Mas. Saya berjanji akan mengembalikan semuanya. Saya akan bekerja keras untuk mencicilnya. Mas, tolong kasihanilah saya. Ratap Vika dengan memelas. Bagas beralih menatap Ibu Ratna yang masih bersimpah air mata. Dan ibu adalah orang tua kandungku. Selama 2 tahun ini, aku diam ketika ibu menganggapku sebagai anak yang gagal hanya karena aku memilih berpenampilan sederhana dan bekerja mengurus operasional gudang dari bawah. Aku juga diam ketika ibu selalu memberikan fasilitas terbaik untuk Vika dan suaminya yang penipu itu. Sementara aku dan Safira harus hidup berhemat. Aku menahan semua rasa sakit itu demi menghormati ibu sebagai ibuku. Suara Bagas mulai bergetar menahan luapan emosi yang mendalam dari dalam dadanya. Namun, malam kemarin, ibu sudah melewati batas kemanusiaan yang paling dasar. Safira adalah istriku, wanita yang aku pilih untuk menemani hidupku. Dia baru saja keluar dari meja operasi. Tubuhnya masih penuh luka dan darah yang belum mengering sempurna. Namun, dengan tega ibu melemparkan kasur berdebu dan membuangnya ke dalam gudang belakang yang pengap hanya karena ingin memanjakan Vika yang ingin membuat konten video kesombongannya. Saat aku melihat istriku menangis menahan sakit di lantai gudang yang dingin, saat itu juga hubungan keluarga di antara kita sudah selesai. Bu, aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti istriku. Ibu Ratna tertegun mendengarkan ucapan Bagas. Wajahnya seketika menjadi sangat pucat. Menyadari bahwa tindakan kejamnya malam kemarin adalah alasan utama mengapa istana kemewahan mereka runtuh dalam sekejap. Aku tidak akan pernah mencabut laporan di kepolisian. Biarkan hukum yang berjalan menentukan hukuman yang pantas untuk semua kejahatan keuangan yang kalian lakukan. Silakan kalian pergi dari sini, sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk mengusir kalian secara paksa. Kata Bagas dengan final tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam matanya. Ia langsung berbalik badan, menuntun saya masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu kontrakan dengan rapat, meninggalkan semua jeritan penyesalan di luar sana. Runtuhnya istana palsu. 2 minggu telah berlalu sejak sore yang penuh drama di depan kontrakan kami. Berita tentang runtuhnya keluarga Ibu Ratna menjadi perbincangan hangat yang menyebar cepat. Bahkan masuk ke dalam pemberitaan media lokal mengenai kasus penipuan investasi bodong berskala besar. Vika akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di dalam sel tahanan kepolisian bersama suaminya, Taufik, setelah seluruh bukti dokumen palsu dan transaksi aliran dana ke rekening pribadinya terbukti valid secara hukum. Mereka berdua harus menghadapi ancaman hukuman penjara yang cukup lama atas tindakan kriminal keuangan yang mereka lakukan. Sementara itu, rumah mewah milik Ibu Ratna yang berlantai mengilap itu kini telah kosong sepenuhnya, dipasangi garis polisi, dan resmi disita oleh pihak bank untuk dilelang demi menutupi sebagian kecil dari utang-utang yang menumpuk. Ibu Ratna sendiri dikabarkan jatuh sakit karena mengalami syok berat dan rasa malu yang luar biasa besar yang harus ia tanggung di masa tuanya.
Semua teman-teman sosialitanya yang dulu selalu berkumpul dan memujinya saat ia masih kaya, kini menghilang satu persatu seolah ditelan bumi. Tidak ada satupun orang yang peduli atau bersedia menampungnya, hingga akhirnya ia terpaksa tinggal di sebuah kamar sewaan kecil yang sangat sederhana di pinggiran kota, hidup dari sisa-sisa tabungan kecil yang tidak ikut disita hukum. Saya yang berada di dalam kontrakan kecil bersama Bagas memilih untuk tidak terlalu memikirkan nasib mereka lagi. Fokus utama saya saat ini adalah memulihkan kesehatan fisik saya sepenuhnya. Berkat perawatan yang sangat telaten dari Bagas yang selalu memasakkan makanan bergizi dan memastikan saya meminum obat tepat waktu, luka bekas jahitan operasi di perut saya kini sudah mengering sempurna dan tidak lagi terasa nyeri saat saya bergerak. Karena tubuh saya sudah mulai bertenaga kembali, saya memutuskan untuk mulai beraktivitas ringan. Saya membersihkan mesin jahit manual kecil milik saya yang sempat dipindahkan secara kasar oleh Vika dulu. Saya menaruh mesin jahit itu di sudut ruang tamu kontrakan kami yang menghadap langsung ke jendela luar. Saya mulai mencoba menerima pesanan jahitan pakaian kecil-kecilan lagi dari para tetangga sekitar kontrakan yang mulai mengenal saya sebagai seorang penjahit yang ramah. Awalnya, hanya ada 1 atau 2 orang tetangga yang datang untuk mengecilkan ukuran celana atau memperbaiki baju yang robek. Namun, karena hasil jahitan saya dinilai sangat rapi, kuat, dan pengerjaannya cepat, dalam waktu singkat informasi itu menyebar dari mulut ke mulut. Setiap hari, ada saja tetangga baru yang datang membawa kain untuk dibuatkan daster, kemeja, atau seragam sekolah anak-anak mereka. Ruang tamu kontrakan kami yang sempit kini mulai dipenuhi oleh gulungan kain berwarna-warni dan potongan pola pakaian. Bagas terlihat sangat bahagia melihat senyuman saya telah kembali. Setiap kali ia pulang dari kantor barunya setelah menyelesaikan proses pembersihan internal di perusahaan logistik peninggalan ayahnya, ia selalu menyempatkan diri untuk membantu saya. Kadang-kadang, dengan gerakannya yang canggung namun penuh kehati-hatian, Bagas membantu saya melipat kain-kain yang sudah selesai dijahit atau membungkus pakaian pesanan para pelanggan ke dalam plastik kemasan yang bersih. Di dapur kontrakan yang kecil itu, kami sering menikmati makan malam sederhana berdua sambil mengobrol dan tertawa kecil membicarakan hal-hal yang ringan. Kehidupan ini terasa sangat damai dan penuh ketenangan. Sebuah kebahagiaan sejati yang dulu hampir tidak pernah bisa saya rasakan selama 2 tahun tinggal di bawah tekanan jerat kesombongan di rumah besar Ibu Ratna. Kunci rumah atas nama saya. Sore itu, udara kota terasa sangat sejuk setelah diguyur hujan rintik-rintik sejak siang hari. Saya baru saja selesai menyetrika sepotong gaun pesanan pelanggan ketika Bagas pulang ke rumah dengan mengenakan kemeja yang rapi. Namun, ada yang berbeda dengan penampilannya hari ini. Wajah suami saya tampak sangat cerah, dan ada binar kebahagiaan yang sangat besar terpancar dari kedua bola matanya. Tanpa banyak bicara, Bagas langsung menggandeng tangan saya keluar dari kontrakan. Ketika saya bertanya kami mau pergi kemana, ia hanya tersenyum manis dan meminta saya untuk ikut saja tanpa perlu banyak bertanya terlebih dahulu. Kami naik ke dalam mobil tua miliknya, lalu berkendara membelah jalanan selama sekitar 30 menit menuju ke sebuah kawasan perumahan baru yang sangat asri, tenang, dan dipenuhi oleh pepohonan hijau di sepanjang jalannya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tingkat 1 yang minimalis namun tampak sangat elegan dengan dominasi cat berwarna putih dan abu-abu muda. Di bagian depan rumah, terdapat sebuah halaman kecil yang sudah ditanami oleh rerumputan hijau yang rapi dan beberapa tanaman bunga mawar yang sedang mekar dengan indahnya. Rumah itu memancarkan aura kehangatan yang sangat kental dari balik desain arsitekturnya yang sederhana namun berkelas. Bagas turun dari mobil, lalu membukakan pintu untuk saya dan menuntun langkah saya berjalan menuju ke teras depan rumah tersebut. Dari dalam saku kemejanya, Bagas mengeluarkan sebuah anak kunci rumah kuningan yang masih baru, lalu meletakkannya di atas telapak tangan saya. Selain kunci rumah, Bagas juga mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepada saya. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena rasa penasaran yang besar, saya membuka map coklat tersebut dan membaca lembaran dokumen resmi yang ada di dalamnya. Napas saya mendadak tercekat, dan air mata saya langsung menetes membasahi lembaran kertas tersebut begitu mata saya membaca baris kalimat yang tertera jelas pada sertifikat hak milik tanah dan bangunan rumah itu. Di sana, tertulis nama pemilik sah bangunan, Safira Anindita. Nama saya sendiri. Mas, apa maksud dari semua ini?
Tanya saya dengan suara yang bergetar hebat karena rasa terkejut dan haru yang teramat sangat besar di dalam dada saya. Bagas melangkah mendekat, lalu merengkuh tubuh saya ke dalam pelukannya yang hangat dan protektif. Ia mengecup puncak kepala saya dengan penuh kelembutan sebelum mulai memberikan penjelasan dengan nada suara yang sangat tulus. Rumah ini dibeli murni menggunakan seluruh uang hasil tabungan pribadi dari gaji kerjaku selama bertahun-tahun mengurus operasional logistik, Safira. Ini bukan uang dari warisan ayah atau uang dari hasil sengketa perusahaan keluarga kemarin. Aku sengaja mengumpulkan uang ini sejak lama karena aku sudah berjanji di dalam hati untuk membawa kamu keluar dari rumah ibu dan memberikan kamu sebuah tempat beralamat pribadi yang aman dan nyaman. Kata Bagas dengan mata yang berkaca-kaca menahan rasa bahagia yang luar biasa. Aku sengaja mendaftarkan sertifikat rumah ini sepenuhnya atas namamu, sebagai bukti bahwa di dalam hidupku, kamulah penguasa tunggal yang paling berhak atas seluruh kebahagiaan yang aku miliki. Ini adalah tempat pulang kita yang sesungguhnya. Safira, di rumah ini, tidak akan pernah ada lagi orang yang boleh merendahkanmu, menghinamu, atau membuatmu menangis di lantai dingin yang kotor. Saya menangis sejadi-jadinya di dalam pelukan Bagas, memeluk erat tubuh suami saya yang luar biasa baik ini. Segala rasa sakit, luka operasi yang perih, dinginnya lantai gudang belakang, dan seluruh hinaan kejam yang saya terima selama 2 tahun terakhir ini rasanya langsung menguap habis, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa besar kepada Tuhan yang telah mengirimkan seorang pelindung sejati dalam hidup saya. Kami kemudian melangkah masuk bersama-sama membuka pintu rumah baru kami. Di bagian dalam rumah, sudah terdapat sebuah ruangan khusus yang cukup luas dengan pencahayaan jendela yang sangat bagus, yang sengaja disiapkan oleh Bagas untuk menjadi studio tempat saya menjahit pakaian ke depannya. Sambil memandangi masa depan baru kami yang membentang cerah di depan mata, saya akhirnya menyadari sebuah hikmah mendalam. Malam di mana saya dipaksa tidur di gudang belakang yang gelap, ternyata bukanlah akhir dari hidup saya, melainkan sebuah gerbang awal yang menuntun saya menuju kebahagiaan sejati yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Malam ketika saya dipaksa meringkuk di lantai gudang belakang yang gelap, ternyata bukanlah akhir dari hidup saya, melainkan sebuah gerbang keadilan yang menghancurkan keserakahan. Ibu mertua dan adik ipar saya harus membayar mahal kesombongan mereka di hadapan hukum dan kemiskinan, sementara saya kini menemukan kebahagiaan sejati di rumah baru kami. Sahabat semua, pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari kisah saya hari ini? Tulis pendapat dan pesan moral versi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada keluarga atau kerabat agar kita semua selalu dijauhkan dari sifat angkuh. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya.